Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita kembali dapat beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kerajaan 1000 tahun, di mana takhta bagi umat Tuhan disediakan oleh Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan renungkan Wahyu pasal 20. Haleluya. Kita mulai dari Wahyu pasal 1 setiap hari dalam ibadah Daily Hope setiap pagi. Dan sekarang kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ke-20. Besok 21, lusa 22. Selesai satu kitab. Dan kita pelajari bersama-sama, meskipun kita tahu di dalam setiap pasal tidak mudah, ada banyak simbol-simbol yang harus kita pahami, tetapi tetap saja kan, kitab Wahyu itu berkat bagi kita semuanya. Amin sahabat Daily Hope. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tentunya kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kemudian kita mendengarkan firman Allah, dan berikutnya kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di 0878 8881 1150, 0878 88811150. Ini menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi antara Anda dengan tim Daily Hope, untuk kita saling membangun, saling menguatkan, dan saling mengenal sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Daily Hope, sambil Anda mengikuti ibadah, ketika Anda mau menaruh komentar, bisa di live chatnya atau di kolom komentar untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi para pemirsa yang lainnya. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian sahabat Daily Hope, mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami, Ya Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, merindukan jamahan-Mu, merindukan lawatan-Mu, dengan kasih dan kuasa-Mu. Oh Yesus, kami percaya hanya padamu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah yang punya kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya padamu. Oh haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah yang penuh kuasa, Allah yang memiliki kerajaan surga. Kita dapat meyakini bahwa kerajaan Tuhan akan datang memerintah atas bumi, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi bagi setiap
setiap kita tuh anak yang percaya kepada Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bahkan mewarisi kerajaan sorga. Berpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, kami percaya Tuhan, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. 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 Oh, mari kita muliakan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Haleluya. kami memuji namamu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Oh Yesus Tuhan, Haleluya. kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak diagungkan. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Oleh kuasa-Mu Haleluya. musuh-musuh dikalahkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengalahkan setiap musuh kami Tuhan. Kami bersyukur, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan. Kami mengalami kemenangan Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuliakan Tuhan, Raja kita, Raja di atas segala raja, yang akan memerintah langit dan bumi, dan akan menghancurkan segala penguasa-penguasa di udara. Oh, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya.
raja, penguasa di udara, di luka. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Raja kami Tuhan. Dan kami bersyukur telah memuji dan menyembahmu, memuliakan namamu, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup menegakkan namamu di bumi ini Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Namamu berkuasa bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus berbicara melalui hamba-Mu, dan kami percaya Engkau hadir bagi kami, mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru dari sorga, untuk sama-sama kami memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambung firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kerajaan 1000 tahun, Kerajaan milenial, tentang takhta bagi umatnya yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Luar biasa bukan? Kita kepingin tahu kan? Mari kita belajar bersama-sama di Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Haleluya, bersama-sama dengan Dia. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Luar biasa saudaraku. Berkat Tuhan yang luar biasa. Di kerajaan 1000 tahun, kita ini menjadi imam-imamnya Allah, menjadi imam-imamnya Kristus, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan dicatat di sini bahwa Tuhan mengangkat kita menjadi raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Lama itu saudaraku ya, 1000 tahun lamanya. Anda duduk di kursi kerajaan yang disediakan oleh Tuhan, dan tidak akan ada yang mampu melakukan kudeta di situ. Kalau pemimpin bangsa bisa jadi ada yang kudeta, raja bisa jadi ada yang kudeta. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mengangkat, menentukan di dalam bukan kerajaan dunia, di dalam kerajaannya Allah sendiri. Dan Anda terpilih bukan 5 tahun jadi pemimpin, tetapi terpilih selama 1000 tahun. Wah, lama saudaraku. 1000 tahun dan melayani Tuhan sebagai raja. Duduk di atas takhta yang Tuhan sediakan. Bayangin saudara. Ya, ini suatu penghormatan yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita bukan menjadi penonton di kerajaan 1000 tahun,
di kerajaan milenial ini, saudara. Kita bukan jadi penonton, kita ambil bagian untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi raja-raja yang memerintah selama 1000 tahun melayani Tuhan. Luar biasa bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Orang yang setia, yang mengiring Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Nah, kita akan belajar bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun itu. Seperti apa sih suasananya? Kita belajar di Wahyu pasal 20. Yang pertama, kerajaan di mana pemimpinnya adalah Yesus sendiri, rajanya adalah Yesus sendiri, dan kita menjadi raja-raja kecil yang diangkat Tuhan untuk menjadi imam-imamnya Tuhan, imam-imamnya Allah. Di sini katakan menjadi imam Allah dan Kristus. Kita menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Dalam suasana ini, saudaraku, kerajaannya penuh dengan damai. Kita lihat Wahyu 20 ayat yang pertama. Wahyu 20 ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Biang kerok adanya laknat di muka bumi ini adalah si naga tua ini, saudaraku. Si ular tua ini, si iblis dan setan ini. Mereka biang keroknya, bikin ada laknat di mana-mana. Tetapi di sini kita lihat bagaimana setan ini, ular tua ini, naga ini, iblis ini diikat. Kayak dipenjarakan, gak bisa ngapa-ngapain selama 1000 tahun. Selama kerajaan damai terjadi di muka bumi ini. Selama itulah, saudaraku, iblis diikat selama 1000 tahun. Jadi penyebab laknatnya gak ada. Udah diborgol sama malaikat. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tuh iblis sama setan itu. Nah, selama 1000 tahun itulah tidak ada laknat. Yang ada adalah damai sejahtera. Kerajaan penuh dengan damai sejahtera betul-betul terjadi. Ketika kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Amin. Nah, kita doain terus kan? Ketika kita baca Alkitab, ketika menyebutkan doa Bapa kami, kita doain terus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti sorga. Ketika kita nyanyikan lagu tentang kerajaan Allah, ya ini juga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di sorga. Itu kan kita nyanyikan tadi. Itu jadi doa-doa kita. Mungkinkah doa semua orang-orang kudus sepanjang zaman ini tidak akan ada jawaban? Bahkan doa ini diajarkan oleh Yesus loh. Yesus sendiri yang ngajarin. Mungkinkah doa yang diajarkan oleh Yesus, yang didoakan oleh jutaan orang dalam segala zaman sampai pada masa sekarang, tidak mendapatkan jawaban, tidak dijawab Tuhan? Padahal itu doa yang diajarkan oleh Tuhan. Berarti sesuai kehendak Tuhan. So pasti Tuhan jawab. Amin. Dan inilah jawabannya. Kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Jadi kerinduan kita yang sudah berabad-abad, ya, beberapa milenial ini dari tahun 2000, sekarang 2020, dia 2 milenial, 2000 tahun. Semenjak Yesus ngajarin doa Bapa kami ini, kita doakan terus, pasti terjadi. Sekarang udah terjadi belum? Sudah terjadi. Kita kan anggota kerajaan Allah. Yang menjadi raja adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Rakyatnya siapa? Ya kita. Lalu ada peraturannya, namanya juga kerajaan, ada peraturan dong. Ada rakyatnya, ada kita anak-anak Tuhan. Ada pemimpinnya, ada, namanya Yesus Kristus. Ada peraturannya, ada, namanya Alkitab. Ada tempatnya, ada. Ya sini, di dunia, dalam alam rohani. Sudah.
Kita udah mencicipi semuanya itu. Tetapi belum betul-betul berlaku secara penuh kerajaan Allah itu. Sudah kita nikmati sekarang. Kita udah icip-icip, tetapi belum berlaku secara penuh. Nanti kapan? Nanti di kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi itu akan terjadi. Ketika masa tribulasi selama 7 tahun selesai, maka terjadi perang Harmagedon. Iblis ini nih yang dikatakan Wahyu pasal 20 ayat pertama, setan iblis, binatang itu dikalahkan, kemudian diborgol, diikat selama 1000 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada laknat lagi. Pada waktu itulah kerajaan 1000 tahun datang turun dari sorga. Seperti doa kita, doa Bapa kami. Kerajaan 1000 tahun jadilah di bumi seperti di sorga. Datang secara real, secara harafiah, secara nyata memerintah selama 1000 tahun di muka bumi ini. Dan itu adalah kerajaan yang penuh dengan damai. Sehingga firman Allah ingin katakan, tidak sia-sia doa-doa yang kita panjatkan dengan kita mengikuti doa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan ketika kerajaan Allah itu datang di bumi seperti di sorga, secara kenyataan datang selama 1000 tahun, puji Tuhan, kita nggak terlewatkan. Kita ikutan juga di dalamnya. Amin. Karena sebelum ini terjadi, kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Yang telah mati dalam Kristus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14-18 dibangkitkan. Menggunakan tubuh yang baru. Ketika Yesus Kristus datang kedua kali di awan-awan, kita menyongsong Yesus Kristus sebagai mempelai wanita, mempelainya Kristus. Gereja digambarkan sebagai mempelainya Kristus, menyongsong Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang masih hidup yang percaya pada waktu itu langsung diubahkan seketika menggunakan tubuh kemuliaan, bareng-bareng menyongsong Yesus Kristus di awan-awan permai. Dan setelah itu Yesus membawa kita ke surga, kita menikmati pesta jamuan anak domba Allah yang barusan kemarin kita renungkan. Nah, setelah ada pesta, turunlah orang percaya bersama Yesus Kristus dari sorga ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena pada waktu akhir pesta perjamuan anak domba Allah, akhir dari tribulasi juga berakhir. Terjadi perang Harmagedon di situ. Si iblis diikat oleh malaikat dan dibuang ke jurang maut. Tidak ada laknat lagi di dunia. Kerajaan 1000 tahun turun, saudara. Kerajaan 1000 tahun turun di dunia ini selama 1000 tahun. Kita ada di dalamnya. Wow, gak sia-sia kita berdoa. Ini memberikan semangat kita sebagai anak Tuhan untuk tetap setia berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, itulah kenapa kerajaan 1000 tahun penuh dengan damai. Dan yang kedua, bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun? Yang kedua adalah umat Tuhan memerintah sebagai raja bersama Tuhan Yesus. Kita lihat Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta, bukan satu takhta. Takhta-takhta, wah keren, kursi-kursi kerajaan. Jadi ada banyak takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya diisi, kursinya diisi. Jadi ada banyak takhta dan itu diduduki oleh orang-orang. Siapa mereka? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, kuasa untuk memutuskan, kuasa untuk memerintah. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali, haleluya, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Anda harus imani kesetiaan Anda ini dihargai Tuhan, dan engkau mendapatkan takhta di kerajaan 1000 tahun. Ayo saudaraku, sebagai anak Tuhan, tetap semangat mengiring Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ternyata finishing well,
Dalam kitab Wahyu menjelaskan, anak-anak Tuhan meskipun menderita, penuh dengan air mata, tapi akan berakhir dengan garis akhir yang penuh kebahagiaan. Finishing well itu menjadi berkat buat kita. Kita akan berhasil sampai kepada finish, selesai dengan baik. Amin saudaraku. Dan semuanya itu Tuhan sediakan menjadi penghiburan buat kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa saat ini. Ketika kita sedang dalam pergumulan apapun juga, kita ini anak raja, nanti di kerajaan 1000 tahun kita jadi raja. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini berkat buat umat Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, kerajaan penuh damai. Yang kedua, umat Tuhan memerintah sebagai raja bersama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku, orang percaya yang meninggal mengalami kebangkitan pertama untuk memerintah dengan Kristus. Kita lihat Wahyu 20 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi orang lain gak bangkit. Hanya orang percaya saja yang dibangkitkan Tuhan. Itulah namanya kebangkitan pertama. Jadi ada berapa kebangkitan? Ada 2 kebangkitan bagi umat manusia. Tapi kebangkitan pertama ini dialami oleh orang percaya. Orang yang mengiring Tuhan. Mengalami kebangkitan pertama. Dia duluan bangkit. Untuk apa? Untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini berkat buat kita sebagai anak Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau engkau kehilangan nyawa akan mendapatkan nyawanya kembali. Ya, kebenaran firman Tuhan seperti ini. Kita tidak takut dengan maut, karena maut sudah dikalahkan. Nanti juga kita akan bangkit memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita harus punya iman yang kuat, iman yang penuh dengan kesungguhan, mengiring Tuhan itu satu kali satu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada pilihan yang lain. Kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di antaranya, kita menjadi para pemimpin-pemimpin di kerajaan 1000 tahun damai. Iblis dikalahkan, anak Tuhan menang bersama dengan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hal ini semestinya membuat kita tetap setia mengiring Tuhan. Membuat kita tetap semangat untuk menjadi saksi Kristus. Membuat kita tetap semangat untuk komitmen melakukan firman Tuhan. Karena tak seberapalah penderitaan karena Kristus yang kita alami pada saat ini dibandingkan dengan janji Tuhan, jawaban Tuhan, apa yang Tuhan sediakan di surga buat kita. Gak seberapa air mata yang tercurah pada saat ini dibandingkan dengan kebahagiaan yang semestinya yang sudah Tuhan sediakan buat kita di surga. Jadi jangan pernah menyerah, tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mundur, jangan kita membuang iman kita, tetap setia mengikut Tuhan. Dan Anda nggak bisa kuat-kuat sendiri. Justru Anda dikuatkan oleh Roh Kudus. Maka berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan aku, Roh Kudus kuatkan aku, agar aku setia sampai mati mengiring Tuhan. Karena kita bersandar pada Tuhan, so pasti Anda akan setia sampai mati. Dan kita akan beroleh mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Anda bisa membagikan link khotbah ini kepada yang lainnya, ajak mereka mengikutinya, supaya mereka dikuatkan juga ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dan sahabat Daily Hope, ketika Anda punya pergumulan doa, silakan menghubungi kami di 0878 8881 1150. 0878 8881 1150. Dan ini juga menjadi sarana WA ini bagi kita untuk berkomunikasi, saling menguatkan, saling menopang dalam iman, dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan ketemu besok pagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5:30 waktu DKI Jakarta. Anda bisa mengisi komentar Anda di kolom komentar atau di live chat untuk memberikan kekuatan satu sama yang lain di dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan. Amin.
Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada, memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata iman, serta memberikan kata-kata kesetiaan kita, semangat kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, dan nyanyikan kembali pujian yang berkata, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. bumi seperti Di surga. Oh, di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Kami berterima kasih Terima Tuhan. kasih Hanya padamu Yesus. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus. Ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope dan semua pemirsa kapanpun juga mereka mendengarkan firman Ya Tuhan ini, Tuhan. biarlah diberkati, Amin. makin setia mengikut Yes, Tuhan dan Tuhan. percaya akhir dari perjalanan iman Ya kami Tuhan. adalah kebahagiaan, kemenangan, menjadi anak raja, menjadi Ya, Tuhan. imamnya Tuhan Yesus Kristus, Benar, imam Tuhan. Allah untuk melayani Yes. Tuhan, bahkan menjadi raja-raja di kerajaan 1000 Yes. tahun untuk memerintah. Kami percaya Tuhan, Amin, ini menjadi Tuhan. berkat yang besar bagi kami, Ya, untuk kami Tuhan. setia untuk mengiring Tuhan Ya, selama Yesus. kami sepanjang hidup kami di muka bumi ini. Yes. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat Ya. berkat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun Yes. juga pergumulan yang sedang mereka Ya, hadapi, Tuhan. tetap kuat dalam Tuhan, Amin. bersandar pada kekuatan kuasa Roh Yes. Kudus, dan pasti mengalami kemenangan. Amin. Terpujilah nama Puji Tuhan. Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua Yes. tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu sebagai tanah engkau sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan Ya. dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.